Halo? Siang Pak, bisa bicara? Iya. Ada apa ya? Saya Rizky mau tanya, boleh konsultasi Pak? Iya, silakan. Ada apa? Kemarin teman saya cerita bahwa dia baru mulai janjian kencan dengan gadis yang dikenal melalui sosmed. Ceritanya kopi darat biar lebih mesra gitu Pak. Lalu? Pas ketemu dia kaget. Ternyata gadis tersebut tidak cantik seperti waktu dilihat di foto. Itu biasa kali. Foto kan kebanyakan bersolek dulu biar keren. Lagian teman Anda belum tentu mau kalau dapat pasangan yang tidak bisa dandan. Hehehe. Iya sih. Masalahnya, kata teman saya, saat ketemu si cewek seperti memandang sebelah mata. Lalu setelah basa-basi singkat, mereka bubar. 2 hari kemudian, teman saya ini lihat ada foto dia sama si cewek tersebut di sosmed. Terus ditulis si cewek bilang, kalau ketemu cewek itu jujur dong, bahwa body gue gendut. Jangan pajang foto di sosmed saat masih kuliah. Sudah kegendutan, begitu masih pede lagi minta ketemu. Dasar. Waduh, sadis amat ya. Panas hati teman saya Pak. Lalu dia kasih komentar aja. Emang situ cakep ya? Foto sama asli aja beda banget. Di format pakai aplikasi gratisan aja sombong banget lagi. Tukang tipu loh. Terus mereka saling kasih komentar negatif sambil menyatakan kerugian material karena sudah buang-buang waktu dan biaya. Ditutup dengan saling ancam. Kok bisa begitu ya? Ini dating kok kayak acara pemanasan pertandingan tinju sih. Kalau sudah kayak gitu, apa ada potensi pelanggarannya Pak? Coba saya pertegas inti perselisihannya ya. Ya. 1, si wanita menghina bentuk tubuh teman Anda yang berbeda dengan foto yang diberikan. Iya benar Pak. 2, si pria merasa tertipu karena wajah dalam foto di sosmed berbeda dengan kenyataannya. Iya benar Pak. Sebenarnya ini adalah masalah canda yang biasa dalam suasana yang akrab. Tapi kalau sedikitnya salah satu pihak sudah menganggap hal itu adalah suatu bentuk penghinaan, maka saya coba jabarkan dahulu ya. Halo sobat, body shaming menurut Merriam-Webster Dictionary Online adalah the act or practice of subjecting someone to criticism or mockery for supposed bodily faults or imperfection, yaitu tindakan atau praktek yang mengkritik atau menghina seseorang untuk kekurangan atau ketidaksempurnaan tubuhnya. Sedangkan menurut Oxford Learners Dictionary Online adalah the practice of making negative comments about a person's body shape or size, yaitu praktek yang memberikan komentar negatif tentang bentuk atau ukuran tubuh seseorang. Aturan body shaming di negara tetangga. 1. Malaysia. Menurut Section 233 ayat 1B Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 atau yang disebut juga Akta 588, jika didapati bersalah boleh didenda tidak melebihi Rp50.000 Malaysia atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Sedangkan menurut ketentuan di dalam Singapura, berdasarkan pasal 499 Penal Code dikatakan sebagai berikut. Whoever by words either spoken, intended to be read, or by signs or by visible representations makes or publishes any imputation concerning any persons intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such persons is said except in the cases hereinafter excepted to defame that persons. Yang dikatakan dalam pasal 500 Penal Code dengan ancaman hukuman sebagai berikut. Whoever defames another shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. Apabila ketentuan pada pasal 499 Hukum Pidana Singapura tersebut diterjemahkan, maka dinyatakan sebagai berikut. Siapapun dengan kata-kata baik yang diucapkan atau dimaksudkan untuk dibaca, atau dengan tanda-tanda atau dengan pernyataan yang terlihat, membuat atau mempublikasikan tuduhan apapun tentang seseorang, bermaksud untuk menyakiti atau mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa tuduhan tersebut akan merugikan reputasi orang tersebut, kecuali dalam kasus-kasus selanjutnya dikecualikan, untuk mencemarkan nama baik orang itu, maka berdasarkan pasal 500 Hukum Pidana Singapura dikatakan siapapun yang mencemarkan nama baik orang lain akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga 2 tahun.
atau dengan denda, atau dengan keduanya. Lalu bagaimanakah ancaman hukuman body shaming di negara Indonesia? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka body shaming termasuk tindak pidana penghinaan yang terdapat di dalam bab 16 pasal 310 sampai 321. Jenis-jenis penghinaan di Indonesia. 1. Yang bersifat lisan menurut pasal 310 ayat 1 KUHP, yaitu yang diumumkan ke orang banyak dan memiliki ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan. 2. Yang berbentuk tulisan menurut pasal 310 ayat 2 KUHP, yaitu tulisan atau gambar yang ditempel atau ditunjukkan di muka umum dan memiliki ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Sedangkan yang termasuk tindak pidana penghinaan ringan menurut pasal 315 KUHP, yaitu yang tidak bermaksud mencemarkan nama baik, bersifat lisan atau perbuatan, memiliki ancaman pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu. Hal-hal apakah yang bukan termasuk penghinaan body shaming? Yaitu apabila tuduhan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan permintaan hakim, dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri. Lihat dasar hukum berdasarkan pasal 312 KUHP. Lalu bagaimanakah ancaman hukumannya apabila penghinaan body shaming tersebut dilakukan melalui media elektronik? Mari kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Jungto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 27 ayat 3 perihal perbuatan yang dilarang dan pasal 45 ayat 3 tentang ancaman hukumannya. Pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Maka berdasarkan pasal 45 ayat 3 dinyatakan sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Manakah yang berlaku? Ketentuan KUHP atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Mari kita lihat pada bagian penjelasan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinyatakan sebagai berikut. Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Lalu bagaimanakah apabila seseorang merasa menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan karena rupa yang berbeda antara kenyataan dan image di sosial media? Mari kita melihat pasal 378 KUHP tentang penipuan yang dinyatakan sebagai berikut. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan unsur-unsur pidana penipuan dalam definisi tersebut. Mari kita jabarkan perihal tindak pidana penghinaan body shaming sebagai berikut. Body shaming merupakan delik aduan karena hanya dapat dilakukan setelah adanya permintaan atau pengaduan termasuk pencabutannya oleh korban berupa laporan di kepolisian supaya pelaku tindak pidana dituntut. Jangka waktu pengaduan tersebut maksimal 6 bulan sejak kejadian dan hanya dapat dicabut maksimal 3 bulan setelah pelaporan. Lihat pada pasal 74 sampai 75 KUHP dengan catatan sejauh perkara tersebut belum diperiksa di pengadilan. Sedangkan tindak pidana penipuan
Selain perbedaan di dalam unsur-unsur pidana yang dilakukan, maka perbedaannya adalah sebagai berikut. Penipuan merupakan delik biasa. Laporan tindak pidana delik ini diproses tanpa diperlukan persetujuan dari pihak yang dirugikan. Tuntutan pidana ini menjadi hapus setelah 12 tahun. Lihat daluarsa tuntutan tindak pidana pada pasal 78 ayat 3 KUHP. Wah, ternyata dalam kasus tadi keduanya salah ya Pak. Karena yang satu dapat dianggap melakukan body shaming, sedangkan pihak yang satu lagi dapat terkena potensi pidana penipuan. Iya, ditambah keduanya melakukannya melalui tulisan di sosmed. Pak, kalau pengaduan kepada si cewek dilakukan oleh tunangan teman saya, boleh nggak Pak? Loh, jadi teman Anda sudah punya tunangan ya? Iya Pak, tunangannya merasa terhina gitu. Wah, justru dia yang sudah jadi korban penipuan sebenarnya. Ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan klik tombol subscribe dan like di bawah video ini. Kami akan terus memberikan konten menarik dan informatif. Tonton terus video kami untuk menambah informasi dan pemahaman hukum. Salam sehat, sukses, dan sejahtera. Kristus peduli.